Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau cek kehadiran. Ada yang sakit pijit apa? Semua ada Ibu. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik dapat mengetahui cara hewan berkembang biak. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan berbagai cara hewan berkembang biak dan mempresentasikan cara berkembang biak. Sebelum menjelaskan materi, Ibu ingin bertanya, coba anak-anak sebutkan hewan yang berada di sekitar rumah anak-anak. Ayam, kucing, bebek, anjing, sapi, kambing, kuda, ular, dan lain-lain Ibu. Semua benar ya? Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak berarti terjadinya individu baru atau anak pada makhluk hidup yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan hewan dilakukan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin didahului oleh proses pembuahan. Pembuahan terjadi pada sel kelamin betina atau sel telur atau yang biasa disebut ovum dan sel kelamin jantan atau sperma bersatu. Hasil pembuahan ini disebut zigot. Zigot itu menjadi embrio atau janin. Embrio inilah yang kelak menjadi keturunan babi. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal dan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh individu. Contohnya, pada ikan dan katak. Sementara itu pembuahan di dalam tubuh berarti penggabungan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh individu. Pembuahan di dalam tubuh terutama terjadi pada kelompok reptil, unggas dan mamalia. Perkembangbiakan hewan secara kawin dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Pada hewan bertelur dan berkembang, embrio terjadi di dalam tubuh. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang.
Vivisipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuang oleh sperma di dalam jadi embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan anak. Pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Yang kedua, janin memperkembangkan dari induknya dengan berantaraan tali pusat atau placenta. Yang ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat. Yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh ibu. Yang kelima, mempunyai daun telinga. Yang keenam, induk betina menyusui anak. Contoh hewan melahirkan antara lain kuda, beruang, paus, lumba-lumba, kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, dan sebagainya. Yang ketiga, ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk. Akan tetapi, makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam tubuh. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induk. Contoh hewan vivipar antara lain kadal, paus, ikan pari, dan beberapa jenis tuna dan ikan paus. Baik anak-anak, itu akan membagikan anak-anak dalam dua kelompok dan mengerjakan contoh kerja peserta didik untuk di presentasi berikutnya. Baik anak-anak, silakan mengerjakan